Halo, selamat datang di channel Movie Fan Club. Pernahkah kamu membayangkan terjebak sendirian di tengah laut, tanpa bantuan, tanpa harapan? Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film All Is Lost, sebuah kisah survival yang sunyi tapi menegangkan, diperankan oleh satu aktor saja dan hampir tanpa dialog. Tapi jangan salah, justru disitulah letak kekuatannya. Penasaran bagaimana perjuangannya bertahan hidup? Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Berawal di Samudra Hindia 918 km dari Pulau Sumatera. I'm sorry. Kita bisa dengar suara pria yang bisa diartikan dirinya dalam keadaan sulit dan putus asa. Sebenarnya siapakah pria tersebut? Ya, kita masuk ke cerita 8 hari sebelumnya. Kita mulai dengan seorang pria tua, kita nggak tahu namanya, sebut saja Robert. Dia sendirian di kapal layar di Samudra Hindia. Suatu pagi, dia terbangun karena air laut masuk ke kabin. Robert segera memeriksanya, ternyata kapalnya menabrak kontainer besar yang hanyut. Karena hal itu yang membuatnya kapalnya bocor parah. Tanpa panik, dia langsung kerja. Pertama, dia menarik layar kapalnya buat mencegah kerusakan lebih lanjut. Robert mencoba memisahkan kontainer dengan tuas. Namun kontainer tersebut terlalu berat untuk dipindahkan. Kemudian ia bergerak ke bawah untuk mengambil jangkar laut dan mengikatnya ke kontainer. Cara tersebut berhasil dan kontainer itu perlahan menjauh. Sempat berpikir sebentar, Robert mengambil kembali jangkarnya, siapa tahu masih berguna untuk kedepannya. Dia kemudian mulai bekerja menambal lubang di kapalnya, menggunakan resin dan membuat lubang pompa manual untuk mengeluarkan air di dalam kapal. Cek kondisi kapal dan terlihat waktu makin gelap. Robert memutuskan untuk menunda pompa airnya. Karena itu, air masih mengenang di dalam kapal karena lubangnya terlalu besar di kapalnya, yang membuat Robert tidur menggunakan jaring yang dipasang di kabin kapal. Kita langsung tahu dia bukan amatiran, dia tahu apa yang harus dilakukan. Hari berikutnya, Robert masih melanjutkan penambalan dan memompa sisa air yang masih tergenang di kabin kapal. Kesibukannya dihabiskan oleh pembersihan dan pembenahan kapalnya. Tapi masalah belum selesai. Air laut sudah merusak radio dan GPS. Dia coba nyalain radio darurat dan membersihkan dengan air tawar dan menjemurnya, kemudian coba menghubungkannya ke salah satu baterai kapal, tetapi akhirnya tidak berhasil. Hal tersebut membuat masalah semakin rumit. Dia lanjut hidup di kapal, nyatat posisi, lihat peta, sesekali makan. Namun beberapa saat kemudian, Robert mendengar radionya berfungsi dan mencoba berkomunikasi. Namun ia tak dapat berkomunikasi dengan siapapun dan radionya pun mati kembali. Di malam keduanya, kabin sudah kering dan lubang sudah ditambal meskipun tidak terlalu kuat. Kemudian dia mengeringkan peta navigasi dan semua perlengkapannya. Ia kembali menjalani rutinitas normal, menikmati makan dan minuman di malam hari, lalu tertidur sambil membaca buku. Keesokan harinya, Robert terlihat sedang memanjat tiang untuk memperbaiki antena. Namun ia melihat badai yang sedang mendekatinya. Merasa ada ancaman,
Ia segera turun dan mempersiapkan diri, namun tetap tenang. Ia mengamankan semua perlengkapan dalam perahu, mengisi wadah dengan air bersih, dan sempat-sempatnya bercukur dulu. Badai besar mulai mencapai posisinya. Dia berusaha bertahan dari badai yang berbahaya, mencoba mempertahankan posisi kapal tetap melayang dengan cara merangkak di haluan kapal. Namun hal itu membuatnya terlempar ke laut. Untungnya Robert masih bisa berjuang hingga sampai balik lagi ke dek kapal. Perjuangan yang melelahkan. Robert pun mengambil nafas sejenak di kabin kapal. Tapi dia tetap tenang. Badai masih berlanjut yang membuat kapalnya terombang-ambing berputar 180 derajat. Ia mencoba tetap bertahan. Namun sayangnya keadaan kapal semakin buruk. Tiang layarnya lepas dan sebagian peralatannya hancur. Robert pun pingsan karena kepalanya terbentur saat di dalam kabin. Keadaan semakin buruk ketika ia terbangun dari pingsannya. Kapal akan tenggelam. Ia memutuskan meninggalkan kapal dengan membawa sekoci karet. Badai masih berlanjut, Robert berlindung di sekoci karet. Keesokan paginya, badai telah berlalu. Sekoci itu sengaja ditambatkan olehnya. Melihat keadaan kapalnya yang akan tenggelam, ia mencoba kembali ke kapal untuk mengambil sesuatu yang berguna. Ia mengambil kaleng air tawar, obat-obatan, peta navigasi, dan lain-lain. Dia menggunakan lemari obat untuk mengobati luka yang diderita di kepalanya selama badai berlangsung. Akhirnya dia pindah ke Sekoci dan melihat kapalnya tenggelam. Namun pria itu tetap tenang dan melihat perlengkapan di Sekoci cukup untuk bertahan beberapa hari. Dan Sekoci itu sendiri cukup besar dan dilengkapi penutup terik matahari yang berguna sebagai kabin juga. Di sanalah dia bertahan dengan makan dan minum seadanya, kemudian mencoba mempelajari alat navigasi yang ia selamatkan di kapal. Waktu demi waktu, ia menyadari bahwa posisinya sekarang berada di jalur pelayaran. Dan masalah mulai terlihat ketika Robert menyadari sekoci itu bocor karena air masuk ke dalam. Ia pun mencoba mengeluarkan airnya. Di malam harinya, badai datang kembali. Robert mencoba bertahan. Angin dan hujan semakin ganas, dan sekoci nampaknya bocor membuat air masuk ke dalam. Tak ada pilihan lain, ia mencoba keluar dari sekoci itu untuk membalikan dan menegakkannya kembali. Upaya itu pun berhasil. Kemudian Robert kembali berlindung di dalam kabin sekoci hingga badai selesai. Kemudian cuaca terlihat tenang, ia melihat keluar dan situasi nampaknya aman. Namun terlihat harapan makin tipis. Air minum habis, persediaan makanan pun menipis. Kondisi sekoci semakin memprihatinkan ditambah pompanya rusak. Hal tersebut membuat Robert semakin putus asa. Psikologinya mulai kena. Ia berteriak seakan pasrah dengan keadaan. Saat itu terlihat ia berpikir dan menunggu keajaiban muncul. Karena kondisi saat itu ia kehausan. Ia tiba-tiba mendapatkan ide setelah melihat terik matahari. Karena air minumnya terkontaminasi air laut. Ia mencoba membuat penyulingan surya dari wadah airnya dan kantong plastik untuk mendapatkan air tawar. Semangat mulai bangkit kembali. Mencoba memancing ikan dan kembali mengamati peta. Ternyata posisinya semakin dekat dengan jalur kapal pelayaran kargo. Beberapa waktu kemudian ia melihat sebuah kapal kargo dari kejauhan. Kesempatan untuk selamat di depan mata. Ketika posisinya semakin dekat dengan kapal, Robert menyalakan flare dan berteriak meminta tolong. Namun sayang kapal kargo itu tak melihat Robert dan melewatkannya. Harapan pun sirna. Terlihat ia menyesalinya.
Tubuh semakin lemah. Ia terlihat kehabisan tenaga. Tiba-tiba ia melihat pancingannya tertarik menandakan ikan terpancing. Ia segera menariknya, namun naas pancingannya disambar hiu. Ia pun hanya pasrah dalam keadaannya. Sampai malam tiba ia terbangun dari tidurnya karena mendengar kapal kargo melintas. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, ia mencoba menyalakan flare kembali sampai 2 kali. Namun naas mereka tak memperhatikannya. Kesempatan pun hilang kembali. Keesokan paginya ia terbangun tanpa disadari ia telah keluar jalur pelayaran karena terbawa arus. Hal itu semakin hilang harapan untuk selamat. Dia mulai menerima kenyataan. Dia nulis surat terakhir, isinya permintaan maaf dan selamat tinggal. Dia masukin ke botol dan buang ke laut. Malam tiba kembali dan ia terbangun melihat setitik cahaya. Ia meyakini itu mungkin kapal lain. Kemudian dia mencoba nyalakan flare terakhir, tapi dengan cara membuat sinyal dari api. Ia mencoba membakar kertas-kertas yang ada di sekoci, sampai api membesar dan tak terkendali. Membuat skocinya terbakar dan robet terlempar ke laut. Ia menunggu tanda-tanda kapal datang, namun belum terlihat. Nampaknya ia sudah pasrah dan membiarkan dirinya tenggelam. Tapi di detik-detik terakhir, sebuah cahaya muncul. Ia melihat dari bawah laut dalam keadaan tenggelam. Seakan harapan datang kembali. Ia mencoba naik ke permukaan. Tiba-tiba sebuah tangan muncul menariknya dari air. Apakah itu penyelamat atau sekedar ilusi di ujung hidup? Film ini tak memberi jawaban, karena kadang hidup juga tidak. All is Lost bukan soal ombak atau badai, tapi tentang bagaimana manusia melawan sunyi, melawan ketakutan, dan bertahan, bahkan saat semuanya hilang. Gimana menurut kamu? Apakah dia selamat atau cuma mimpi terakhir sebelum tenggelam? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa klik like and subscribe dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan video alur film lainnya.